Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum kimia dasar, yaitu pengenalan alat, bahan, dan tanda bahaya di laboratorium. Sebelum itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, baik. Yang pertama di sini yang harus teman-teman perhatikan adalah tata tertib praktikum. Jadi di sini ada mengenai peralatan laboratorium, bahan-bahan kimia, keselamatan kerja, dan instruksi untuk bekerja di laboratorium. Jadi teman-teman silakan baca dan perhatikan ya mengenai tata tertib untuk pelaksanaan praktikum. Nah, tujuan pada percobaan kali ini yaitu mengetahui nama dan kegunaan alat-alat yang umum digunakan di laboratorium, mengenal bahan-bahan kimia dan tanda bahaya yang ada di laboratorium, dan memahami jenis-jenis yang ada di laboratorium, terutama untuk tanda bahayanya. Lalu, yang berikutnya adalah alat-alat laboratorium. Di sini terbagi menjadi 3, ada alat-alat gelas, non-gelas, dan instrumen. Yang teman-teman harus perhatikan di sini adalah ada namanya, ada fungsinya dan gambarnya. Ya, di sini contohnya ada gelas ukur. Gelas ukur itu berfungsi untuk mengukur volume zat. Ya, volume zat. Nah, di sana sudah ada gambarnya ya. Lalu yang berikutnya ada buret. Buret ini berfungsi untuk proses titrasi. Berikut gambarnya juga, ya. Lalu di sini ada pipet volume atau pipet gondok, ya, fungsinya untuk mengukur volume cairan dan memindahkan cairan, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Lalu berikutnya adalah bu ukur, ya, fungsinya untuk mengukur suatu yang keakuratannya tinggi karena di bagian lehernya itu ada yang namanya garis meniskusnya untuk menerak suatu larutan, ya, ada lingkaran graduasi dari volumenya. Lalu yang berikutnya ada gelas piala, fungsinya untuk mencampur dan memanaskan cairan, ya. Terus ada Erlenmeyer juga, fungsinya untuk mengukur, ya, karena ada skalanya di sana. Lalu ada juga untuk menyimpan, ya, menyimpan larutan, ya, dan mencampur cairan. Nah, di sini sudah ada tugas, ya. Jadi teman-teman silahkan cari gambar dan kegunaan dari alat-alat gelas berikut. Ya, di sini sudah ada. Jadi teman-teman silahkan cari gambarnya dan kegunaannya untuk alat gelas. Lalu untuk alat non-gelas juga sama, cari gambar dan kegunaannya. Dan yang terakhir adalah alat instrumen, cari gambar dan kegunaannya. Ya, oke, itu untuk tugas yang pertama untuk alat-alat laboratorium. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, yang berikutnya ada bahan kimia. Bahan kimia di sini juga dibagi menjadi 3, ada padatan atau serbuk, ya, cairan organik dan cairan anorganik. Nah, contohnya misalnya di sini ada Na2C2O4 atau bisa kita sebut juga natrium oksalat, ya. Di sini sudah ada sifat fisik, ya, seperti serbuk kristal halus berwarna putih atau tidak berwarna, lalu tidak berbau, berat molekulnya 134 gram per mol, lalu ada rumus molekulnya dan titik lebur, ya. Nah, berikut di sini ada tanda bahaya dari natrium oksalat, yaitu harmful atau berbahaya. Untuk tugas berikutnya di sini sudah ada rumus kimianya. Jadi cari nama bahannya itu apa. Misalnya CuSO4 itu namanya apa. Lalu sifat fisika dari setiap masing-masing bahan ini apa, ya.
berikut juga dengan tanda bahayanya. Ini untuk bahan serbuk, ada 9 ya. Lalu yang berikutnya di sini juga sama. Di sini sudah ada nama bahannya. Jadi teman-teman silahkan cari rumus kimianya, sifat fisikanya, dan tanda bahayanya dari bahan cair organik. Dan yang terakhir di sini sudah ada rumus kimianya, cari nama bahan, sifat fisika, dan tanda bahayanya untuk cairan anorganik. Oke, yang berikutnya ini di sini ada tanda bahaya. Untuk tanda bahaya di sini saya contohkan, di sini ada eksplosif, yaitu mudah meledak. Ya, di sini diberikan keterangan, di sini sudah ada gambarnya ya. Gambar eksplosif itu seperti ini, dan diberi keterangan seperti pada di samping ya. Gambar di samping ini adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Nah, ledakan pada bahan kimia tersebut ya bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, dan seterusnya. Lalu teman-teman silahkan beri contoh bahan kimia apa saja yang bersifat eksplosif. Nah, di sini contohnya ya, contoh yang eksplosif itu adalah TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Ini sebagai contohnya. Nah, tugas teman-teman itu silahkan cari gambar tanda bahaya pada bahan kimia, lalu beri keterangan pada setiap tanda bahaya tersebut seperti yang sudah dicontohkan, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi asistennya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.